Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fari Alalia, mahasiswa PPK 41 LPTK UIN Salatiga tahun 2025. Hari ini saya akan praktek pembelajaran kelas 3 Akidah Akhlak di MI Ma'arif NU Bundosari dengan materi Asmaul Husna, Ar-Razzaq dan Al-Wahhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Pembelajaran dimulai. Marilah kita membaca doa bersama-sama. Untuk ketua kelas silahkan memimpin doa ke depan. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum pembelajaran, mau absen dulu ya. Najwa Kanza Arsila, Almera Azara Al-Fatihisa, Nur Mawlidina Aziza. Anak-anak, hari ini kita mau belajar tentang Asmaul Husna, Ar-Razzaq dan Al-Wahhab. Siapa dari anak-anak semua ini yang pernah mendapat rezeki? Entah itu makanan atau hadiah. Siapa? Ya, dari Mas Halal mendapat rezeki berupa apa? Berupa hadiah. Hadiah dari siapa? Paman. Apa hadiahnya? Drone. Oh gitu, ya. Kemudian Mbak Almera, Hadiahnya dari ibu. hadiah atau makanan rezekinya? Makanan Makanan dari siapa? dari mama. Dari mama. Berupa apa? Berupa kue. Kue. Oke. Untuk selanjutnya, Bu Guru mau menjelaskan tentang tujuan dari pembelajaran Asmaul Husna, Ar-Razzaq dan Al-Wahhab. Yang pertama, tujuannya yaitu mengetahui sifat-sifat Allah melalui Asmaul Husna, Ar-Razzaq dan Al-Wahhab. Yang kedua, membiasakan dan berperilaku tolong-menolong, patuh, dan suka memberi. Yang ketiga, mengetahui makna Asmaul Husna, Ar-Razzaq dan Al-Wahhab. Yang keempat, yaitu menyajikan bukti mengenai nama Allah, Ar-Razzaq dan Al-Wahhab. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Untuk peralatannya silakan dipersiapkan. Sekarang kita masuk ke pembelajaran, ya. Pembelajaran inti yaitu tentang apa? Tentang apa? Ar-Razzaq. Asmaul Husna, Ar-Razzaq. Apa sih Ar-Razzaq itu? Sekarang
manusia, ya. Untuk seluruh makhluknya, dialah yang menciptakan segala jenis makanan dan memeliharanya. Dia menjamin pertumbuhan bahan makanan untuk tubuh, jiwa, dan pikiran. Mudah betul? Mudah. Oke, kita lanjutkan. Apa? Makna Ar-Razzaq dalam Al-Quran dan hadis. Makna Ar-Razzaq. Yang pertama, akar kata Ar-Zaki dalam bahasa Arab klasik diartikan sebagai menerima sesuatu yang bermanfaat, khususnya sebagai rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk menerima satu porsi, bagian atau keseluruhan dengan cara pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, sungguh Allah dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka mengapa kamu berpaling dari kehidupan? Oke, selanjutnya ya. Selanjutnya yaitu dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, lalu dia berkata atau menyesali, ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda atau kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Untuk selanjutnya, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian mereka terbunuh atau mati, sungguh Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik, yaitu berupa apa? Surga. Dan sesungguhnya Allah adalah pemberi rezeki yang paling baik. Itu ya. Untuk selanjutnya, Allah itu menjamin rezeki setiap makhluknya. Jaminan Allah kepada rezeki makhluknya tidak dapat diartikan apabila kita menginginkan sesuatu bisa didapatkan tanpa usaha. Sebagai makhluk, kita memiliki kewajiban untuk berusaha atau ikhtiar mencari rezeki yang sudah disiapkan oleh Allah untuk kita. Cara memperoleh rezeki dengan cara yang halal dan memanfaatkan dengan baik sesuai dengan peraturan yang sudah digariskan oleh siapa? Allah. Sekarang lanjutannya ya. Ar-Razzaq bukan hanya membagi rezeki kepada manusia saja, tetapi Allah memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya. Contohnya burung yang ada di sangkar itu juga termasuk makhluk Allah. Cacing yang ada di tanah itu juga termasuk makhluk Allah. Janin yang masih ada dalam perut ibunya itu termasuk juga sebagai makhluk Allah. Semua rezeki telah disediakan oleh Allah, dan rezeki yang Allah sediakan tidak akan pernah habis. Paham? Sekarang cara meneladani Allah dengan sifat Ar-Razzaq yaitu yang pertama apa? Dibaca bareng yuk. 1, 2, 3. Berkeyakinan bahwa Allah adalah penjamin rezeki secara mutlak. Itu ya. Itu meneladani Allah dengan sifat Ar-Razzaq. Kesadaran tentang jaminan rezeki Allah harus kuat. Rezeki antara bayi dan orang dewasa berbeda. Jaminan rezeki Allah berbeda dengan jaminan rezeki orang tua. Bayi menanti makanan
yang siap dan menanti disuapi. Itu kalau seorang bayi. Nggak bisa kan bayi makan sendiri kan? Jadi rezekinya itu menunggu siap dan nanti disuapi oleh siapa? Orang tuanya. Kalau rezeki manusia dewasa, Allah menyiapkan sarana dan manusia diperintahkan untuk mengolahnya. Itu ya. Kemudian cara mengenal diri yang kedua yaitu berusaha maksimal dan qanaah. Agama menekankan perlunya berusaha dan apabila usaha tidak dapat menemukan keberhasilan karena terhalangi oleh salah satu dan lain sebab, maka manusia diperintahkan untuk berhijrah. Di sisi lain, manusia juga harus memiliki sifat qanaah, yaitu apa? Qanaah artinya apa? Menerima atau merasa puas. Tetapi ini bukan sekedar puas dengan apa yang diperolehnya. Itu. Yang ketiga, cara mengenal diri Asmaul Husna Ar-Razzaq yang ketiga yaitu memanfaatkan rezeki ke jalan yang benar. Memanfaatkan rezeki dengan baik di jalan yang benar adalah salah satu bukti rasa syukur hamba kepada Tuhannya. Berkenaan dengan rezeki yang bersifat material, seseorang tidak harus menghabiskan seluruhnya. Bisa dengan cara ditabung sebagai persiapan keperluan yang tidak terduga dan dinamakan sesuai dengan ajaran agama. Untuk selanjutnya, materi yang selanjutnya yaitu Al-Wahhab. Kalau tadi Ar-Razzaq, Maha memberi rezeki. Sekarang Al-Wahhab. Apa sih Al-Wahhab itu? Al-Wahhab, ya. Pengertian dari Al-Wahhab adalah, pengertiannya apa sih yang dimaksud dengan Al-Wahhab itu? Itu ya, Al-Wahhab adalah yang berarti Sang Maha Pemberi. Karunia yang menurunkan rahmatnya kepada siapa saja sepanjang masa. Dia memberi dengan ikhlas dan tanpa mengharapkan imbalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dermawan tanpa membeda-bedakan. Dia memberi untuk mereka yang membutuhkan ataupun tidak membutuhkan, kepada mereka yang baik ataupun yang jahat. Itulah pengertian dari Al-Wahhab. Berikut ini adalah beberapa bukti bahwa Allah itu mempunyai sifat Al-Wahhab. Apa tadi Al-Wahhab? Allah Maha Pemberi. Contohnya, atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat? Tuhanmu yang Maha Perkasa lagi Maha Pemberi. Quran surat apa? Shad ayat ke-9. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong pada kesesatan sesudah Engkau memberi petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi atau memberi apa? Karunia. Quran surat Ali Imran ayat ke-8. Oke, makasih. Selanjutnya yaitu meneladani sikap Al-Wahhab. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sesuatu karunia lebih seperti harta banyak, memberi karunia seperti harta banyak, harta itu banyak, atau kepandaian, kecerdasan, akal dan pikiran yang jernih, itu semua rezeki dari Allah ya. Maka saat ada orang yang membutuhkan karunia yang kita miliki, sebaiknya kita juga memberikan karunia kita bagi orang lain. Misalnya contohnya apa tadi? Kepandaian. Misalnya teman kamu ada yang kesulitan, sikap kamu bagaimana? Misalnya dalam pelajaran, sikap kamu yaitu misalnya bukan pas ujian ya.
Tapi kan pas latihan lagi mengerjakan, misalnya contohnya teman kamu ada yang kesulitan, kamu harus membantu. Itu namanya memberikan sebagian karunia kita. Jangan terlalu pelit sama teman ya. Itu merupakan karunia kita. Sebaiknya kita juga memberikannya, gitu ya. Itu termasuk. Selanjutnya, pada saat kita tahu ada orang yang kekurangan ya, dalam segala hal itu kekurangan, entah itu ilmu ataupun masalah makanan, itu ya, seperti itu, maka kita memberikan sebagian harta yang dimiliki dengan ikhlas. Saat kita melihat ada orang yang sedang kesulitan mengerjakan sesuatu, ya, kita memberi bantuan berupa harta atau apa selain harta, akal, pikiran, terus tenaga, terus motivasi, partikel dan sebagainya, dengan tanpa pamrih. Jika kita membantu menolong itu jangan mengharap pamrih, ya, harus dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Rasulullah dan pengemis buta, kamu dengarkan dengan seksama ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang kalian mau cerita apa? Cerita tentang anak-anak kami, Pak. Perang aja, Bang. Lebih seru. Iya, Bang. Cerita tentang perang aja. Kan tentang perang sudah. Yang lain dong.
ya. Mas Bagus juga. Salah satu ada yang menulis hasilnya tadi mana Mas Bagus? Hasilnya yang di buku tadi mana? Yang hasil dari sebagian ada yang menulis, sebagian ada yang melanjutkan sini ya. Semua bekerja kelompok, jangan cuma diam ya. Semua ikut kerja bareng-bareng. Yuk, yang sebelah sini kerja semua bareng-bareng, namanya diskusi. Dirembuk apa mau hasilnya tadi, hasilnya apa? Yuk dilanjut Naila, posternya dibuat sebaik mungkin. Gimana? Ini gimana Naila? Sebaik mungkin. Ini juga ini menulis hasil. Dua, dari kelompok masing-masing untuk maju mempresentasikan hasil dari diskusi kalian semua. Siap ya? Siap. Sekarang kelompok ke 1. 2 anak maju ke depan. Silakan. Sini, mana? Nah, satu membaca, satu mengambil hasil diskusi, tugas menghasilkan produk apa? Yuk, yuk kami dari kelompok dibacakan. Yang keras. Salah satu. Kami dari kelompok akan membacakan hasil diskusi. Yuk, Nala ini nonton. Terus Mas Bagus dibacakan. Komplit, yang keras. Yang lain mendengar ya. Kehidupan sehari-hari. 1. Rajin membantu orang tua bekerja. 2. Tidak boleh selalu bersyukur atas rezeki yang didapat. 3. Berbagi makanan kepada teman yang membutuhkan. 4. Tidak malu jika hanya mendapatkan sedikit uang saja. Sudah? Sudah selesai? Ya, bagus. Itu hasil posternya ya? Apa? Dibaca, Mas. Posternya dibaca. Poster. Contohnya apa? Berdoa. Dilihatkan kepada teman-temanmu di depan. Oke? Udah semua lihat? Yuk, sambil lihat yuk. Ya, bagus ya. Ya, ini dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, dari tempat. Dan sekarang yang kelompok 2. Maju 2 orang untuk mempresentasikan hasilnya. Kenalan, kemudian waktunya dilihat hasil apa? Cara meneladaninya dibaca. Yuk, yang keras. Maju sini. Ya, yuk. Perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Najwa. Satunya Mbak Naziza. Dari kelompok 2. yuk, silakan bisa. Yang keras. Rencana-rencana dalam kehidupan sehari-hari. 1. Membantu orang tua bekerja. 2. Tidak boleh selalu bersyukur atas rezeki yang didapat. 3. Berbagi makanan kepada teman yang membutuhkan. 4. Tidak mengeluh jika hanya mendapat sedikit uang jajan. Sudah? Nah, sekarang lihat posternya, teman-teman semua lihat. Bagus nggak posternya? Poster berisi pesan apa Mbak Diva? Dibaca coba. Poster edukatif meneladani sifat Allah yang maha memberi rezeki, membantu orang tua. Dilihat kepada teman-teman. Membantu apa? Orang tua bekerja. Oh, membantu orang tua bekerja. Bagus tidak? Bagus banget. Sekarang tepuk tangan untuk kelompok 2. Yuk, boleh kembali ke meja masing-masing. Untuk selanjutnya kelompok 3. Selanjutnya perkenalan diri dulu. Habis itu hasilnya dibacakan. Maju ke sini. Yuk. Yang keras. Kenalan dulu. Perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Amir Azhar Matulis. Terus Naila. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok. Saya perwakilan dari kelompok 3. ya, coba dibacakan hasilnya. Saya akan membacakan contoh keteladanan sikap bersyukur.
Satu, mengucapkan alhamdulillah dan tidak mengeluh. Dua, ikut senang dan tidak iri. Tiga, tetap hemat dan tidak boros. Empat, berterima kasih dan mendoakan orang tua. Lima, berdoa dan mengucapkan syukur kepada Allah. Bagus. Sekarang coba posternya dilihatkan kepada teman-teman dulu. Tentang apa Mbak Naila? Tentang bersyukur atas rezeki. Oh, berdoa kepada Allah. Coba sekarang dilihatkan hasil posternya. Warnanya bagus tidak? Bagus tidak? Bagus tidak? Bagus. Ya, alhamdulillah semua sudah membuat hasil produknya ini ya. Sama cara meneladaninya tadi yang dikatakan oleh Mbak Amira. Dan sekarang tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, kembali ke tempat masing-masing. Tadi yang kita pelajari apa saja Bapak? Yang pertama apa? Pengertian dari al-razak. Apa itu al-razak jajal? Allah Maha memberi rezeki kepada siapa? Semua makhluknya. Oke. Yang kedua yaitu Asmaul Husna apa artinya Allah? Allah Maha memberi. Memberi apa? Rizki. Rizki itu berupa apa? Maksudnya berbentuk apa? Kesehatan. Kasih kepada anak-anak semua. Karena apa? Hasil kalian diskusi sudah sangat bagus. Dan berilah apresiasi kepada kita semua dengan tepuk tangan. Terima kasih atas semua ya. Sekarang tugas terakhir yaitu Bu Guru berikan asesmen untuk dikerjakan hasil dari pengetahuan kamu. Dan nanti diadakan soal Bu Guru lewat asesmen. Nah, nanti Bu Guru berikan asesmen per kelompok dikumpulkan minggu depan. Oke? Nah, sekarang ini mereka untuk pada pembelajaran kali ini, pertemuan kali ini, alhamdulillah sudah selesai. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa pula